Kita masuk ke mekanisme perdagangan internasional. Sebelumnya kita sudah membahas tentang pengertian, kemudian sejarahnya, perkembangan, kemudian pihak-pihak yang terlibat di dalam perdagangan internasional. Nah, sekarang kita membahas mekanisme perdagangan internasional. Nah, mekanisme perdagangan internasional ini tentunya menjadi penting karena kita wajib memahami lebih awal bagaimana ekspor impor itu terjadi. Ini menjadi penting karena kita tidak akan kesulitan untuk melihat permasalahan misalnya ya, permasalahan kemudian siapa yang terlibat, apa kewajiban dan haknya, itu kalau kita tidak memahami proses terjadinya perdagangan internasional. Nah, di dalam proses ini kita akan melihat dari cara pembayarannya dengan menggunakan LC. Dan nanti kita lihat dalam pertemuan berikutnya baru kita bahas mekanisme pembayaran. Nah, kita masuk ke mekanisme perdagangan internasional. Nah, di dalam proses ekspor impor perdagangan internasional tentunya akan diawali dengan negosiasi atau korespondensi antara eksportir dan importir. Proses ini terjadi ketika seorang eksportir ya mendapat pesanan oleh importir, baik barang maupun jasa. Dalam hal ini kita akan membahas barang ya. Nah, tentunya proses ini cukup penting di awal karena menjadi dasar proses selanjutnya. Seorang importir dia akan membeli suatu barang ketika sepakat dengan apa yang ditawarkan oleh pihak eksportir. Nah, hal ini menjadi penting karena ketika di awal barang itu dipesan, baik jumlah, jenis, dan kualitas dan harganya, kalau belum disepakati itu tidak akan balik ke proses selanjutnya. Nah, di dalam negosiasi atau korespondensi ini, setelah pihak eksportir dan importir sepakat dengan apa yang akan dibeli dan apa yang akan bagaimana kualitasnya dan harganya, itu akan dituangkan di dalam sales contract. Nah, sales contract itu kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Minimal terdiri dari kalau kita bilang terms of good ya, bagaimana barang itu dibeli, atau kualitas, jumlah, harga, dan sebagainya. Kemudian ada bagaimana barang itu term of payment-nya, pembayaran seperti apa. Kemudian term of delivery-nya, bagaimana cara penyerahan barangnya. Kemudian ada dokumen apa yang diperlukan. Itu akan dituangkan di dalam sales contract. Nah, korespondensi atau negosiasi yang sudah disepakati di dalam sales contract itu akan menjadi pegangan payung hukum bagi kedua belah pihak, baik eksportir maupun importir. Nah, dalam kasus ini saya akan membahas mekanisme pembayaran yang digunakan adalah LC, Letter of Credit. Nah, walaupun di dalam prakteknya LC itu tidak selalu digunakan ya. Ada yang menggunakan advance payment, pembayaran di depan, atau open account, pembayaran di belakang, atau ada juga menggunakan konsinyasi dan wesel ya. Itu tergantung dari kesepakatan yang ada di dalam sales contract. Nah, dalam hal ini kita menggunakan contoh penggunaan dengan LC, Letter of Credit. Nah, Letter of Credit ini prosesnya adalah pertama, ketika sales contract itu sudah disepakati, di situ akan muncul pembayaran digunakan adalah apa? Nah, pembayaran digunakan adalah LC, Letter of Credit. Apa tugas atau kewajiban yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu importir dan eksportir? Pertama, importir itu wajib atau akan melakukan pemesanan atau pembukaan kredit ya, kredit impor ini, Letter of Credit, ke issuing bank, bank pembuka, bank di dalam negeri, bank devisa dalam negeri yang akan membukakan letter of credit kepada importir. Ini akan terkait dengan apa yang ada di sales contract. Nah, pemesanan LC ini, pembukaan LC ini di bank, issuing bank ini
tentunya importir wajib mempunyai rekening atau cadangan dana di bank tersebut, sehingga bank ini bersedia menjaminkan kegiatan impornya tersebut. Nah, setelah disetujui letter of credit yang dibuka oleh importir ini, maka issuing bank berkorespondensi dengan bank di luar negeri, advising bank, yang menjadi penerus atau perwakilan dari eksportir untuk proses ekspor impornya dengan importir di luar negeri. Advising bank ini akan menyampaikan kepada eksportir bahwa pemesanan barang yang dilakukan oleh importir itu telah dijaminkan dengan LC oleh bank yang bersangkutan, ya, issuing bank ini, sehingga eksportir yakin bahwa barangnya yang akan dikirim itu akan terbayar, gitu ya. Nah, selanjutnya eksportir ini akan melakukan persiapan pengiriman barang, ya, tentunya diawali dengan pengepakan barang atau penyediaan barang yang dipesan sesuai dengan sales kontraknya, ya. Nah, pengepakan barang kemudian tentunya proses ini beraneka ragam, tentunya sesuai dengan barang yang akan dipesan, ya. Nah, secara umum bisa kita sampaikan di sini. Nah, barang itu dikemas, dipak, kemudian dikirim ke pelabuhan. Tentunya proses ini juga cukup panjang. Nah, tentunya dia akan melakukan proses pemesanan atau pembuatan pemberitahuan ekspor barang PIB di pihak bea cukai, ya, Custom Authority. Nah, di sini ada surat keterangan asal yang harus disiapkan di Dinas Perdagangan untuk memenuhi syarat ekspornya. Nah, di dalam proses ini ketika di pelabuhannya sudah siap untuk dikapalkan, ya, dan dimuat, maka pihak perkapalan, baik itu penerbangan maupun kapal laut, itu akan menyerahkan bukti pemesanan kapal, pemesanan barang yang dimuat di dalam kapal itu dalam bentuk bill of lading untuk kapal laut atau RWB untuk kapal udara. Nah, di sini ada tulisan izin ekspor, ya. Tadi di dalam konteksnya, kalau barang itu memang untuk kelayakannya itu wajib izin ekspor kepada bea cukai. Nah, dalam hal ini juga, kalau barangnya memang wajib dikenakan bea ekspor, wajib membayar bea keluar. Nah, bill of lading dan RW bill ini akan disampaikan oleh eksportir ke advising bank. Nah, dilengkapi dengan invoice, packing list, dan dokumen yang dimintakan sesuai ada di sales contract. Di dalam sales contract ini termuat semua syarat-syarat di dalam pemesanan barang, ya. Nah, ketika dokumen ini sudah diserahkan kepada advising bank, artinya barang yang dipesan oleh importir itu sudah bisa atau akan dimuat atau dikirim ke importir, sehingga advising bank ini akan membayar nilai kontrak yang ada di sales kontrak ini kepada eksportir, ya. Nah, selanjutnya dokumen ini, BL, invoice, packing list, dan dokumen pelengkap lainnya itu akan disampaikan kepada issuing bank, ya. Issuing bank akan mengecek kembali dokumen itu apakah sesuai dengan pemesanan di awal waktu pembukaan LC. Setelah itu akan dilakukan pembayaran kepada advising bank. Artinya issuing bank mendahului pembayaran karena dokumen yang dimintakan sudah lengkap. Selanjutnya, issuing bank ini akan menyampaikan dokumen tersebut kepada importir. Nah, importir ini akan melakukan pembayaran kepada issuing bank. Artinya, dana yang ada di rekening dana yang ada di bank tersebut akan dikreditkan oleh bank atau di debit, ya, dibayar, gitu ya. Nah, dalam tahap ini semua dokumen sudah diterima oleh importir, ya, sehingga selanjutnya importir akan melakukan custom clearance kepada bea cukai. Di dalam proses ini tentunya aturan-aturan impor, tata laksana impor itu wajib diketahui oleh pihak importir, sehingga mereka diizinkan untuk mengambil barangnya di
pelabuhan ya. Nanti akan kita bahas detail di sesi-sesi terakhir pada saat kita membahas tata laksana ekspor impor. Nah ini 14 tahap ini wajib diketahui, dipahami secara pelan-pelan ya, karena ini adalah proses secara sederhana bagaimana ekspor impor itu terjadi. Perlu saya tegaskan di sini bahwa dalam konteks ini pembayaran digunakan adalah LC, Letter of Credit. Maaf tadi saya baru izinkan masuk ya biar tidak terpotong penjelasan tadi. Kita lanjutkan dengan penjelasan lebih detailnya ya. Jadi proses ini akan dijelaskan berikutnya ya. Sebenarnya sudah saya sampaikan, tetapi untuk mengingat kembali proses-proses yang tadi saya sebutkan tadi ya. Nah, saya ulang kembali proses di atas sehingga bisa dipahami lebih detail. Nah, korespondensi di sini ya. Di sini eksportir berkorespondensi dengan importir luar negeri untuk menawarkan negosiasi barang yang akan dijual. Nah, dalam surat penawaran kepada importir ini harus dicantumkan. Nah, di sini ada barangnya apa saja gitu ya, term of good-nya ya, mutu barang, jumlah, harga, syarat pengiriman, semua wajib ada di sini. Ya, di dalam korespondensi yang akan dituangkan di dalam sales contract itu wajib disepakati terlebih dahulu. Kadangkala memang di dalam korespondensinya ada juga yang memberikan dia meminta barangnya contoh barang terlebih dahulu ya, mutu dan modal seperti apa, baru setelah dia oke dengan barangnya baru dituangkan di dalam sales kontrak dagang. Nah, sales contract ini berisikan term of good ya, saya sampaikan tadi, jadi semua aturan main di dalam barang itu, misalnya tipe barangnya seperti apa, mutunya seperti apa ya, kualitasnya, kemudian jumlahnya berapa, model dan lain-lainnya itu harus dimuat secara jelas di sales contract. Kemudian term of delivery-nya itu kalau kita secara internasional dibilang Incoterm-nya ya, serah terima barangnya seperti apa, misalnya apakah menggunakan CIF, FOB atau X-Work, itu nanti kita bahas di belakang ya, itu namanya term of delivery. Kemudian term of payment itu bagaimana pembayaran yang akan digunakan. Nah, contoh tadi kita menggunakan dengan letter of credit atau LC ya. Kemudian pengirimannya seperti apa ya, apakah full shipment sekaligus atau bertahap ya, 4 sebagian. Kemudian dokumen apa yang akan digunakan itu dituangkan di dalam sales kontraknya. Nah, penerbitan LC ya, ini tadi saya jelaskan bahwa setelah kontrak dagang ditandatangani, maka importir membuka LC pada bank koresponden di negaranya ya. Nah, LC ini akan dikirimkan kepada bank devisa atau advising bank yang ada di luar negeri sebagai kepanjang tanganan dari eksportir ya, yang akan menyampaikan kepada eksportir bahwa LC-nya telah dibuka atau dipesan oleh importir. Kemudian mempersiapkan barang ekspor. Tadi setelah diterimanya LC, maka eksportirnya akan mempersiapkan barang ya. Seperti apa barang yang dipesan itu wajib disiapkan, keadaan barang harus sesuai dengan persyaratan yang ada di kontrak. Jadi barang yang ada di dalam sales kontrak itu akan dituangkan di dalam LC yang diterbitkan atau dipesan pada issuing bank itu. Nah, ini cukup detail, artinya ketika barang itu yang dipesan dalam sales kontrak itu juga termuat di dalam LC yang dipesan. Nah, ini akan menjadi bukti bahwa
ketika barang itu dipesan, nah ketika barang itu disiapkan oleh eksportir, itu akan disesuaikan. Misalnya ya, dia meminta sertifikat kualitas atau sertifikat jumlah barang dan mutu barang. Nah itu wajib disertakan oleh eksportir sehingga LC itu benar-benar sesuai dengan sales contract dan dokumen yang diberikan oleh eksportir sesuai dengan yang ada di LC. Nah kalau sudah sesuai baru akan dibayarkan. Nah kemudian tadi sempat saya sampaikan bahwa setelah barang itu disiapkan maka eksportir wajib mendaftarkan PEB, pemberitaan ekspor barang kepada Bea Cukai. Nah di dalam hal ini juga ada barang-barang tertentu yang wajib dikenakan bea keluar ya. Misalnya kalau kita ekspor dari Indonesia kirim ke luar negeri ya, barang-barang tambang, mineral itu ada beberapa yang dikenakan bea keluar. Itu wajib dibayarkan terlebih dahulu baru bisa dimuat ke dalam kapal. Nah, selanjutnya setelah izin ekspor itu terpenuhi, maka pihak eksportir itu akan melakukan pemesanan ruang kapal. Nah, pemesanan ruang kapal ini tentunya eksportir itu mencari tahu terlebih dahulu ya. Artinya mau media apa yang akan digunakan, apakah kapal laut atau kapal udara. Tentunya jasa mana yang akan dipakai. Tentunya akan mencari yang lebih murah tetapi aman ya. Tetapi biasanya sih kalau yang dengan kualitas yang bagus biasanya dia akan menjadi lebih mahal dengan tentunya dengan jaminan bahwa barangnya sesuai dengan yang dikirimkan. Kemudian pengiriman barang ke pelabuhan atau kargo bandara ya. Nah, eksportir dapat melakukannya sendiri atau minta bantuan. Nah, dalam hal ini tentunya kalau importir atau eksportirnya paham dengan aturan ekspor impor, dia akan melakukannya sendiri. Tetapi kalau memang tidak mampu, bisa menggunakan jasa PPJK atau MKL ya. Katakanlah secara sederhana bisa menggunakan broker. Ini yang bisa dilakukan ketika eksportir tidak mampu atau lebih memilih untuk menggunakan jasa. Ya. Kemudian pemeriksaan bea cukai. Nah di pelabuhan sebelum pemuatan barang ekspor maka PB akan diperiksa. Artinya dokumen-dokumen ekspor itu akan diperiksa oleh bea cukai apakah memenuhi syarat atau tidak. Apabila barang sesuai maka akan diizinkan atau di muat istilahnya ya untuk bisa dimuat ke dalam kapal. Nah, kemudian pemuatan barang ke kapal. Jadi setelah PIB ditantangan, maka barang dimuat ya. Pihak pelayaran akan menerbitkan bill of lading atau RW bill. Nah ini yang saya sampaikan tadi, tergantung apakah menggunakan kapal laut atau kapal udara. Itu disesuaikan dengan keinginan dari eksportir dan kecepatan dari barang itu sampai. Biasanya menggunakan kapal udara lebih mahal tapi lebih cepat nyampainya di importir. Kemudian ini ada surat keterangan asal ya SKA. Nah, surat keterangan asal ini nanti kita bahas di sesi-sesi terakhir ya tata laksana ekspor impor. Ini sebenarnya tujuannya untuk bagi eksportir itu akan disyaratkan untuk mengurus surat keterangan asalnya ketika importernya akan menggunakan preferensial tarif ya untuk mendapatkan bebas biaya masuk untuk barang tertentu. Nah ini akan diurus di Dinas Departemen Perdagangan yang dilakukan oleh eksportir. Kemudian pencairan LC ya yang saya sampaikan tadi ketika barangnya sudah dikirim, nah pihak eksportir itu wajib melengkapi dokumen-dokumen yang dipersyaratkan BL atau RW bill, kemudian invoice, packing list, SKA-nya itu baru bisa dibayarkan biayanya tersebut atau nilai ekspornya itu kepada eksportir yang dicairkan melalui bank atau advising banknya. Nah kemudian pengiriman barang ke importir. Nah barang itu kemudian dikirimkan ke importir ya dengan apakah dia menggunakan kapal laut atau kapal udara.
Kemudian pengiriman dokumen oleh advising bank ke issuing bank. Tadi ketika dokumen itu sudah diterima, ya, dan sudah dibayarkan kepada eksportir, maka advising bank itu akan membayarkan LC kepada eksportir, ya. Maka dokumen itu akan dikirimkan kepada issuing bank. Ya. Nah, issuing bank pun akan setelah itu diterima, maka akan melakukan pembayaran kepada advising bank dan memberikan dokumen itu kepada importir. Nah, pembayaran oleh importir itu setelah diterima dokumen, ya. Dalam prakteknya ada beberapa term yang digunakan, ya. Apakah setelah dokumen diterima atau setelah kesiapan untuk membayarnya dokumen itu diterima. Nah, ini tentunya pembayaran oleh importir ini keyakinan bahwa barang itu sudah dikirimkan. Ya. Nah, kemudian menghubungi pihak pelayaran maskapai. Nah, dalam hal ini pihak importir itu akan menghubungi pihak pelayaran maskapai, ya, kapan estimasi barang itu akan tiba. Ini penting buat importir untuk menyiapkan pembuatan PIB dan surat store bea cukai ini ketika akan mengurus barangnya di bea cukai. Ya. Tahap terakhir ini merupakan tata laksana impor, ya, ketika importir akan mengeluarkan barangnya dari pelabuhan, mereka wajib membuat PIB, ya, dengan data PIB atau RWB yang diberikan tersebut oleh bank advising bank itu digunakan untuk pengeluaran barangnya. Ya, tentunya wajib membayar pajak bea masuk yang dipersyaratkan. Kemudian pengeluaran barang dari pelabuhan. Nah, BL atau RO itu ditukarkan dengan delivery order. Nah, ini menjadi tahap terakhir ketika barang itu akan dikeluarkan dari pelabuhan. Tentunya dengan memenuhi syarat di bea cukainya telah beres, ya, setelah dilakukan pembayaran, kemudian barangnya memang diizinkan masuk ke suatu negara. Nah, yang terakhir ini merupakan rangkuman, ya. Rangkuman seperti apa proses itu terjadi, ya, di dalam mekanisme ekspor impor tadi. Tentunya ada transaksi-transaksi yang dilakukan, ya, transaksi perdagangan, ya. Pertama tentunya kan di dalam konteks ini ada 4 pihak, ya, ada eksportir, importir, custom, dan shipping company dan shipping agency. Nah, ini kita ringkas. Ketika eksportir dan importir itu ada transaksi perdagangan apa saja. Purchase order, ya, pemesanan, kemudian sama invoice, ada packing list, ya. Kemudian antara eksportir dan shipping company itu transaksi pengiriman barang. Begitu pula dengan importir. Pengiriman barang ini tentunya ada PL dan delivery order, ya. Nah, kemudian di dalam kepabeanan, ada transaksi kepabeanan ketika barang itu dikirim, itu ada RKSP, itu rencana kedatangan sama pengangkut, kemudian ada inward manifest, ya. Ini bahasa nanti kita bahas di tata laksana impor dan ekspor. Kemudian ada PIB, pemberitahuan impor barang, ada PIBK, itu pemberitahuan impor barang khusus, itu berkaitannya ketika barang itu akan dikeluarkan dari pelabuhan. Ini secara ringkas di gambar ini menunjukkan bahwa ketika barang itu akan dipesan, dikirim, ada transaksi yang dilakukan baik dengan eksportir, importir, kemudian eksportir dengan pihak pengiriman, kemudian importir dengan bea cukai, begitu pula eksportir dengan